pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai konsep organisasi dan sistem informasi manajemen. Dimulai dari apa itu organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama, ini menurut James D. Money. Kemudian ada definisi yang lain. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang, alat, tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ada 5 pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Siapa yang melakukan apa? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab kepada siapa? Yang ketiga, siapa yang berhubungan dengan siapa dan dalam hal apa? Keempat, saluran komunikasi apa yang terdapat dalam organisasi? Bagaimana cara memanfaatkannya dan kepentingannya apa? Serta yang kelima, jaringan informasi apa yang terdapat dalam organisasi. Ini setidaknya mewakili pertanyaan yang akan mengungkapkan esensi-esensi dari sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi harus dipenuhi 16 prinsip. Yang pertama, adanya tujuan yang jelas. Itu jelas sekali ke dalam sebuah organisasi, setiap aktivitas atau pergerakan organisasi harus mengarah kepada tujuan-tujuan tertentu. Dan kemudian terkait dengan itu yang kedua, tujuannya itu harus bisa dipahami dan diterima oleh setiap orang dalam organisasi. Ini akan bahaya kalau ada 1-2 orang yang tidak memahami dan tidak menerima tujuan dalam organisasi. Yang ketiga, prinsip adanya perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas. Berkaitan dengan yang keempat, prinsip pembagian habis tugas. Jadi, organisasi harus mendeklarasikan apa yang menjadi tugas pokoknya. Dan kemudian setiap sumber daya manusianya gitu ya harus menyelesaikan bagian dari tugas-tugas tersebut. Yang kelima, adanya prinsip fungsionalisasi di mana setiap sumber daya itu harus punya fungsi. Kalau sumber daya tidak mempunyai fungsi, maka itu akan mengganggu pergerakan dalam sebuah organisasi. Yang keenam, adanya prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Secara tidak langsung seluruh sumber daya itu harus terhubung dan terlibat gitu ya, dan bergerak. Jangan ada salah satu sumber daya yang pasif. Kemudian yang ketujuh, adanya prinsip kontinuitas di mana organisasi ada keberlanjutan dari hari ke hari, dari satu proses ke proses lain dan seterusnya. Dan juga organisasi itu harus sederhana. Berikutnya yang kesembilan, organisasi harus memiliki prinsip fleksibilitas. Jadi tidak kaku, tidak rigid, tapi bisa beradaptasi dengan keadaan tertentu. Yang ke-10, prinsip pendelegasian wewenang secara jelas, di mana adanya pemberian wewenang kepada satu pihak-pihak tertentu. Kemudian yang ke-11, adanya prinsip pengelompokan tugas yang sehomogen. Jadi dalam satu organisasi pasti ada sub-sub organisasi. Nah, sub-organisasi ini biasanya tersusun dari beberapa sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu yang setidaknya harus menyelesaikan satu tugas pokok dan mereka bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugas pokok tersebut. Yang ke-12, adanya kesatuan arah. Secara nggak langsung terkait dengan prinsip yang nomor 1, semua yang berkaitan dengan tujuan, maka pergerakan atau aktivitas akan mengarah pada tujuan tersebut. Dan arah dari tujuan tersebut itu berangkat dari aktivitas atau kegiatan atau pergerakan dalam organisasi. Dan itu harus satu arah. Kalau bercabang itu akan setidaknya mengganggu gitu ya. Dan ini akan berkaitan juga dengan yang poin ke-13, adanya prinsip kesatuan perintah. Nah, kemudian yang ke-14, prinsip adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Ini membahas mengenai bagaimana wewenang, keharusan, dan tanggung jawab, tugas pokok, itu harus seimbang. Di mana poin-poin ini jelas menyatakan pada apa yang nanti harus dilakukan oleh sumber daya manusia tertentu gitu ya, terhadap bagiannya di satu bagian organisasi. Yang ke-15, adanya distribusi tugas pekerjaan yang jelas penyaluran informasi mengenai apa-apa saja yang harus dikerjakan. Dan yang terakhir, pola dasar organisasi harus relatif permanen, di mana secara tidak langsung ini menyatakan bahwa dasar dari organisasi beraktivitas bergerak itu cenderungnya tetap.
Adapun terkait dengan prinsip fleksibilitas, jika ada kondisi tertentu, maka pola dasar organisasi itu bisa beradaptasi, bisa fleksibel, gitu ya. Pada dasarnya, organisasi tersusun dari 7 unsur, di mana dimulai dari orang, tujuan, posisi, pekerjaan, teknologi, struktur, dan lingkungan. Keseluruh unsur ini yang mewakili bahwa organisasi itu dapat dibentuk atau dibangun. Tanpa kehadiran salah satu unsur saja, maka organisasi itu sebenarnya tidak ideal. Misalnya, organisasi hanya punya teknologi tapi tidak punya orang-orangnya. Atau bahkan yang lebih parah, sebuah organisasi ada, bergerak, fisik bangunannya ada, misalnya, tapi dia nggak tahu tujuan dari organisasi itu dibangun seperti apa. Ya, dan apalagi kalau misalnya di saat ini eranya sudah penggunaan teknologi informasi, organisasi tidak memanfaatkan itu, maka setidaknya dia akan ketinggalan dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Ini adalah contoh dari bagan organisasi, di mana yang jelas sebuah organisasi harus dipimpin oleh pihak tertinggi, gitu ya. Pihak tertinggi ini bisa satu orang atau beberapa orang, gitu ya. Bisa satu direktur atau beberapa dewan direksi misalnya. Nah, kalau pada contohnya ini pengelola utama dianggap sebagai satu pihak, di mana dari pengelola utama itu membawahi pengelola keuangan, kepala dapur, kepala pelayanan dan logistik, serta manajer restoran. Nah, secara tidak langsung manajer restoran di sini setidaknya bertanggung jawab kepada pihak-pihak dari mulai pengelola keuangan sampai logistik. Nah, kemudian setiap dari bagian katakanlah yang pengelola keuangan sampai logistik ini adalah divisi ya. Nah, divisi ini memiliki subdivisi. Seperti pengelolaan keuangan memiliki kasir, kepala dapur memiliki juru masak sampai dishwasher, kepala pelayanan memiliki waitress, subdivisi waitress sampai parkir, dan logistik memiliki driver sampai gudang. Pengorganisasian di era teknologi informasi ini mengubah pola aktivitas sistem bisnis sampai kepada pengorganisasian dan manajemen. Struktur pengorganisasian yang selama ini birokratis dan piramidal bergeser menjadi lebih flat. Artinya tahapan birokrasi itu berkurang dan lebih sederhana, jadi tingkatannya tidak banyak. Nah, birokrasi yang flat membuat data dan informasi dapat mengalir secara cepat dan tepat, dari level bawah ke atas maupun sebaliknya, dikarenakan komunikasi antara staf dengan pemimpin dan sebaliknya dapat berlangsung dengan cepat, tepat, dan fleksibel. Karena distribusi data dan informasi yang cepat dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja staf meskipun kuantitas staf terbatas. Hal ini berefek pada pola kerja yang mulai bergeser dari basis personal menjadi teamwork lintas departemen. Nah, pola berbasis teamwork ini memungkinkan organisasi untuk berkonsentrasi pada pengembangan learning organization. Berikutnya kita membahas mengenai sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk kebutuhan manajemen organisasi. Ini adalah contoh dari model sistem informasi manajemen menurut Raymond McLeod, di mana ada lingkungan luar. Dari lingkungan luar tersebut didapatkan sebuah data untuk di-input dalam sebuah perangkat lunak penulis input dan juga dimodelkan dalam model matematika sehingga ketika diproses ini menjadi sebuah pemecah masalah dalam sebuah organisasi. Nah, adapun pemecah masalah dalam organisasi ini merupakan hasil dari pemrosesan datanya berupa informasi. Peranan sistem informasi dalam proses manajemen adalah menyediakan informasi untuk menunjang proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh top atau pimpinan puncak sebuah organisasi. Nah, pada dasarnya tugas sistem informasi adalah menyediakan informasi yang diperuntukkan untuk internal sebuah organisasi. Nah, sistem informasi manajemen itu hadir menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan secara internal. Nah, ini bisa diberikan juga bukan hanya kepada manajer saja, tapi kepada pihak-pihak tertentu yang terlibat, ya. Nah, ini ada contoh dari sistem informasi manajemen yang sudah ada pada slide sebelumnya di halaman 61 dan 69. Nanti silakan bisa dibaca atau diulas kembali. Oke, berikutnya terkait dengan manajemen, kita akan mengacu kepada bagaimana manajemen sebuah organisasi memanfaatkan sistem informasi manajemen itu menciptakan keunggulan strategis.
Penggunaan sistem informasi manajemen yang dilakukan oleh organisasi ini mengarah kepada sistem informasi strategis yang mengacu kepada kekuatan strategi bersaing organisasi, ketatnya persaingan bisnis, dan tuntutan kepuasan konsumen. Teknologi informasi itu hadir untuk menciptakan keunggulan strategis sebuah organisasi, di mana poin utamanya adalah adanya informasi yang mampu menunjukkan peluang-peluang terbaru dalam sebuah organisasi. Kemudian juga informasi tersebut mampu mengubah jenis dari usaha tersebut ke arah yang lebih menjanjikan dan produktif. Serta yang terakhir, di mana teknologi informasi yang menghasilkan informasi mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat, sehingga keunggulan strategis yang bersaing itu dapat dicapai. Oke, tabel ini mencerminkan bagaimana penggunaan sistem informasi manajemen yang saat ini sudah masif itu berangkat dari hal-hal yang sederhana ketika sebuah organisasi ini mendapatkan sebuah informasi. Tahun 1950 sampai 1960, ini bagaimana informasi ini berangkat dari hal-hal yang sifatnya birokratis. Dengan tujuan misalnya adanya pemrosesan sesuatu bidang yang cepat. Nah, kemudian berkembang di tahun 1960-an sampai 1970-an, ini informasi ini mendukung tujuan, tapi sifatnya masih umum. Dan itu sudah diperkenalkan berbagai macam sistem informasi termasuk sistem informasi manajemen. Tapi tujuannya hanya sebagai pemenuhan pelaporan, gitu ya. Dan pemenuhan pelaporan ini tergantung dari periode tertentu. Kemudian masuk ke 1970-an sampai 1980-an, di mana informasi itu sudah menjadi sebuah pengendali dalam lingkungan organisasi, khususnya untuk manajemen. Nah, di situ hadirlah istilah-istilah dari decision support system, executive support system, dan sebagainya. Kemudian punya tujuan yang dikembangkan untuk memperbaiki dan memperlancar proses atau pembuatan dalam penentuan keputusan. Nah, berkembang kembali di tahun 1985 sampai sebenarnya sampai saat ini, di mana informasi itu bukan hanya sebagai bentuk tujuan gitu ya, mendapatkan tujuan dan juga mampu memberikan kendali dalam organisasi khususnya di bagian manajemen, tapi sudah menjadi sesuatu yang bernilai lebih, yaitu menjadi sebuah sumber daya strategi, menjadi bagian dari keunggulan bersaing dan menjadi senjata yang strategis. Nah, ini sistem informasi ini sudah cenderung menjadi sebuah sistem yang strategis dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan, performa, produksi, dan sebagainya dalam sebuah organisasi. Terdapat dua pengaruh strategis organisasi dengan hadirnya sistem informasi, khususnya sistem informasi manajemen. Yang pertama, pengaruh bersaing dan juga pengaruh industri. Berikut adalah pengaruh bersaing dari sistem informasi strategis, di mana yang pertama, product life cycle, yaitu siklus dari pembangunan sebuah produk dapat segera diketahui. Berikutnya, memperkuat kualitas produk. Yang ketiga, mendukung penjualan yang cepat, otomasi siklus pesanan, pengurangan beban biaya ofisial, manajemen distribusi produk dan persediaan, serta pengurangan level manajemen. Berikut adalah pengaruh industri dari sistem informasi strategis, di mana sifat produk dan jasa itu cenderung dapat berubah. Asumsinya dapat beradaptasi. Yang kedua, product life cycle itu dapat diperpanjang. Kemudian untuk cakupan area geografisnya lebih luas. Skala ekonomis dalam produksi, adanya perpindahan nilai tambah, dan juga adanya kekuatan bargaining dalam penawaran. Sistem informasi manajemen mampu mencapai keunggulan kompetitif. Nah, ini dapat diperkenalkan melalui competitive force model dan juga value chain model. Competitive force model merupakan sebuah kerangka kerja untuk analisis industri dan pengembangan strategi bisnis. Competitive force model mampu menilai persaingan dalam industri dan menentukan daya tarik relatif dari industri itu. Nah, hal tersebut dideklarasikan melalui 5 kekuatan kompetitif, yaitu satu, ancaman produk pengganti, yang kedua, ancaman pesaing, ketiga, ancaman pendatang baru, keempat, daya tawar pemasok, serta yang kelima, daya tawar konsumen. Lalu di mana peran dari sistem informasi manajemen? Nah, pada bagian ini, sistem informasi manajemen menjadi sebuah alat yang mampu menyediakan informasi
atau sumber daya informasi dalam sebuah perusahaan. Nah, di mana penggunaan peranti keras, peranti lunak, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi menjadi sarana dalam sebuah sistem informasi manajemen. Namun, yang paling penting adalah ketersediaan informasi yang idealnya memiliki 4 dimensi yang diinginkan, yaitu relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Perlu diketahui, kompetitif strategis merupakan Value chain aksi model jangka adalah panjang yang dirancang rangkaian untuk kegiatan membantu yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan menghasilkan keunggulan produk atau kompetitif jasa. atas rivalnya. Nah, pada model ini, Nah, informasi dibagi yang menjadi dua berkualitas aktivitas, mampu yaitu menciptakan aktivitas pengambilan utama keputusan dan aktivitas yang mengarah pendukung. kepada Aktivitas keunggulan-keunggulan utama kompetitif dibagi menjadi strategis. 5, Di yaitu antaranya logistik seperti masuk, adanya manajemen operasi, diferensiasi produk dengan logistik cepat, keluar, pemasaran dan diferensiasi penjualan, fokus dari serta market pelayanan. tertentu. Sedangkan aktivitas Kemudian pendukung pengembangan dibagi menjadi keterkaitan 4, dengan yaitu pemasok dan konsumen, infrastruktur dan perusahaan, bagaimana produsen manajemen memiliki SDM, beban biaya yang rendah. teknologi, dan procurement atau pengadaan. Nah, sistem informasi manajemen ini diperlukan untuk mendukung strategi bersaing bisnis sehingga mendapatkan keuntungan. Dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi dapat optimal apabila direncanakan dengan baik dalam suatu perencanaan strategis. Secara garis besar, sistem informasi manajemen itu menjadi bagian dalam aktivitas pendukung, khususnya di bagian teknologi, tapi tetap mengedepankan bagaimana memproses data yang menghasilkan sebuah informasi bagi keseluruhan aktivitas utama dan juga aktivitas pendukung. Sistem informasi strategis bagi seorang manajer ataupun pimpinan puncak dalam sebuah organisasi dapat menggali informasi yang berhubungan mengenai kekuatan industrinya dan mampu mengubah arah dari industri tersebut, serta mampu menciptakan perubahan-perubahan mengenai pengetahuan yang dimiliki dalam industri tersebut. Dan terakhir, mampu menciptakan sistem dari produk dan pelayanan yang baru bagi konsumennya. Jadi penting sekali bagaimana sistem informasi strategis yang didukung secara penuh oleh sistem informasi manajemen mampu menciptakan hal-hal tersebut. Demikian pertemuan untuk saat ini, terima kasih.